Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman beriman meski tak melihat. Sekarang pertanyaannya, apa sih beriman itu? Apa bedanya iman dan percaya? Nah, kita sering kali nggak sadar bahwa sebenarnya iman dan percaya itu sama saja. Iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Nah, jadi iman itu nomina dari serapan dari bahasa Arab, iman ya, tapi sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani, emunah. Nah, verbanya itu aman. Nah, jadi kenapa kita beriman? Karena kita percaya. Dari kepercayaan itu maka ada rasa aman. Jadi iman, emun, aman sama saja. Jadi kata aman, kenapa kita merasa aman? Karena ada iman di dalamnya. Jadi apa itu iman? Aman. Dan kita meyakininya sehingga kita berkata amin. Iman, aman, amin, mirip kan? Karena memang semuanya berasal dari kata yang sama. Iman yaitu rasa percaya kita, memberikan kita rasa aman, dan kita mengamini itu sebagai percaya sebelum melihat. Nah, jadi di sini Tuhan mengaruniakan kepada kita suatu berkat keselamatan. Syukur bagi nama Tuhan, kita bukan orang-orang yang sedang berupaya mencapai surga. Karena yang punya surga berupaya mencapai kita, dan ini pastilah kita nyampe ke rumah Bapa nanti. Ya, ada amin di sini? Amin. Kita akan membaca 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Kalau tadi itu kita memahami suatu makna, iman, kepercayaan kita memberikan kita rasa aman dan kita meyakininya dan kita berkata amin. Nah, itu bahasa Ibrani, tapi bagaimana dengan bahasa Yunani yang dimana perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa asli Yunani. Bahasa asli Yunaninya pistevo. Nah, saya akan membaca ayat 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya pistevo bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Saya langsung loncat ke ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Nah, iman ini kemudian berubah menjadi nomina pistis, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, pistevo, bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang menyelamatkan kita adalah iman, karena kita semua enggak ada yang enggak, ya. Kita semua manusia yang hidup itu adalah orang-orang yang mewarisi gen debu Adam. Adam diciptakan dari debu tanah. Dan kemudian Adam diberikan suatu tes, ya, dan dia gagal. Dia memakan buah yang sebenarnya enggak boleh dia makan. Apa yang terjadi? Pada saat dia memakannya, dia menyongsong kematian itu. Dan dalam Kejadian 3 ayat 17 Tuhan berkata, terkutuklah tanah. Nah, unsur tubuh dari Adam ini mengandung debu tanah. Dan Tuhan mengatakan terkutuklah tanah. Tapi manusia punya unsur yang lain, yaitu roh yang dihembuskan oleh Tuhan. Nah, roh inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi unsur ragawinya dibiarkan Tuhan, ya sudah. Biarkan yang fana, yang debu kembali menjadi debu. Nah, inilah yang disebut sebagai dosa waris Adam. Nah, dosa waris, apa sih itu dosa waris? Kita sering kali salah paham. Dosa asal, dosa waris. Wih, mengerikan ini. Kita pikirnya begitu, ya. Jadi dosa waris itu dipikirkan secara salah, dosanya Adam, terus kemudian menurun kepada anaknya Kain segebok.
Nah, dosanya Kain yang sudah mewarisi dosanya Adam menurun kepada dosanya Lamek 2 gepok. Bayangin turun, temurun, kita keturunan keberapa? Coba Anda memikul berapa gepok dosa kalau diartikan demikian, ya. Sebenarnya ini adalah pemahaman yang salah, dipahami sebagai suatu transfer kesalahan. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini yang ditransferkan itu bukan dosanya segepok terus kemudian kita memikul mungkin jutaan gepok, ya. Tapi yang pasti setiap manusia itu mewarisi tabiat dosa Adam, sehingga Roma 6 ayat 23 sampai 26 mengatakan upah dosa adalah mati dan semua manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah di sini? Dalam Mazmur 51 ayat 5. Raja Daud mengatakan, dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Demikian juga Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Dan kemudian Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, apa yang dilahirkan dari daging, gen debunya Adam yang sudah terkutuk unsur tanahnya itu. Makanya Adam yang seharusnya tidak mati, Adam kemudian apa? Adam bisa sakit, Adam bisa menua, Adam akhirnya bisa mati. Nah, jadi yang debu biarin aja menjadi debu. Kemudian Tuhan menyelamatkan unsur rohnya itu. Nah, dengan pemahaman ini Raja Daud mengatakan, dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Bukan berarti si bayi ini sudah mewarisi dosanya orang tuanya, bukan. Tetapi ada tabiat dosa. Nah, ini yang disebut dalam bahasa Ibrani itu sebagai yetser hara. Kecenderungan berbuat jahat itu sudah ada di dalam diri manusia. Tetapi jangan takut ya. Karena di dalam diri manusia Tuhan juga memberikan masih satu reserve, ya. Satu karunia bahwa setiap orang itu punya yetser hatov. Kecenderungan berbuat baik itu adalah hati nurani, ya. Di dalam hati nurani setiap orang gak peduli agamanya apa, makanya mereka bisa berbuat baik. Ya, orang beragama Buddha bisa beragama baik, ya, bisa berperilaku baik, bisa mengasihi sesamanya, bisa beramal bahkan melebihi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena ada yetser hatov, ada kecenderungan berbuat baik yaitu hati nurani. Lantas bagaimana dengan yang saya sebut tadi sebagai kecenderungan berbuat jahat? Itulah yang diturunkan di dalam gen debunya Adam. Kecenderungan berbuat jahat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, coba perhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak pasti tidak akan pernah ngajarin anak itu berbohong. Enggak akan ada orang tua yang ngajarin anaknya berbohong. Orang tua normal ini. Tapi Anda semuanya satu saat pasti akan menjadi terheran-heran. Terheran-heran banget. Misalnya anaknya namanya Peter. Ibunya si Peter ini naruh 5 permen di meja. Ya kan? Nah, mama Peter ini bilang, Peter gak boleh makan permen banyak-banyak. Tapi Peter tahu mamanya lagi naruh permen di meja ada 5. Terus tiba-tiba permennya tinggal 3. Terus mamanya Peter nanya, Peter kamu tadi makan permen? Apa yang dijawab oleh Peter karena tahu dia gak boleh makan permen, dia ngomong apa? Enggak. Tapi mulutnya penuh dengan permen. Nah saya tanya, siapa yang ngajarin dia? Gak ada. Nah inilah yang disebut dengan yetser hatov. Jadi ada kecenderungan berbuat jahat tanpa anak kita itu kita ajari. Makanya di dalam hidup kita selalu ada peperangan antara kecenderungan berbuat jahat, yetser hatov,
dan kecenderungan berbuat baik. Nah, setiap hari berperang siapakah yang menang. Ketika Anda bisa mengalahkan kecenderungan berbuat jahat. Misalnya di kantor ada kesempatan untuk korupsi. Gampang banget nih. Bisa gulipat laporan keuangannya. Ada godaan untuk itu. Tetapi kemudian Anda mengalahkan godaan itu. Nah, itu namanya hati nurani. Jadi setiap hari kita, gak peduli apapun posisi kita, setiap hari kita berperang antara Yetzer Hatov, kecenderungan berbuat baik, dan kecenderungan berbuat jahat kita. Nah, kita semua sebenarnya memiliki unsur baik, termasuk demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dimuridkan 3,5 tahun, tapi tentu saja di antara mereka perlu mendapatkan suatu proses yang terus-menerus yang tidak akan ada habis-habisnya. Betapa kita melihat semua murid melihat Tuhan Yesus bermukjizat dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa nanti Mesias itu akan menderita dan akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi di antara para murid itu ada yang gak percaya loh, ya kan? Walaupun dia telah melihat kewibawaan Yesus, mereka telah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bermukjizat, tetap aja dia nggak percaya seperti yang dilakukan oleh Thomas ya. Kita baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita ambil yang penting-penting saja ya. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow, ya, udah hidup bersama-sama setiap hari dengan Yesus, tetapi dia punya krisis iman. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan respon kepadanya. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu kemudian Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Wow. Dan ini dia melakukan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan di dalam perkataan-perkataan dalam debat apologetika ini bukan pengakuan Thomas Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ini Thomas kaget gitu. Biasanya kalau orang kaget itu, orang Amerika itu ngomong apa? Jesus gitu kan. Atau ya Tuhan gitu, kaget. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa orang-orang Yahudi itu nggak akan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jadi nggak kayak kita kaget nyebut Tuhan gitu, enggak. Jadi ini adalah pernyataan Thomas. Di dalam keraguan-raguannya itu dia diberi kesempatan untuk melihat bahwa gurunya, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini kita melihat orang-orang di dunia ini, semuanya ini sebenarnya setidaknya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tipe pertama melihat dan percaya. Ya. Melihat dan percaya ini siapa? Murid-murid Yesus. Yang kedua, melihat tapi nggak percaya. Ini dilakukan oleh sebagian dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melihat Yesus bermukjizat, mereka melihat Yesus mengajar. Tapi mereka tetap kekeh, enggak, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Sang Mesias aku enggak percaya. Kemudian tipe ketiga, tidak melihat, tidak percaya. Ya karena belum pernah mendengar berita Injil, bagaimana dia bisa percaya. Nah yang keempat, ini menarik. Tidak melihat namun percaya. Siapakah tipe keempat ini? Tidak pernah melihat tapi percaya. Mereka adalah kita. Tepuk tangan.
Kita semua tidak seperti murid-murid Yesus yang melihat Yesus mengajar, yang melihat wibawa Yesus Kristus mengajar. Murid-murid Yesus melihat sendiri dengan mata kepalanya Tuhan Yesus bermukjizat, maka mereka percaya. Dan Thomas pun, dia perlu suatu konfirmasi, kalau aku tanganku gak nyucukin sendiri ke tangannya atau ke lambungnya, aku gak akan percaya. Setelah dia lihat, dia percaya. Nah ini tipe dari semua murid Yesus. Tapi kita semua hanya membaca Injil, hanya mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh para guru-guru sekolah minggu dan di gereja oleh bapak-bapak gembala. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap beriman, kita tidak pernah melihat tapi kita percaya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, jadi itulah yang dituliskan oleh para murid Kristus, di antaranya adalah Yohanes yang dituliskan dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Kita cuman membaca catatan dan untuk supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. Itu Yohanes. Lalu bagaimana dengan Petrus? Juga mengatakan hal yang sama. 1 Petrus 1 ayat 18. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Kita semua tadi bergembira, bertepuk tangan, bersuka cita kepada yang mulia dengan suatu sukacita yang tak terkatakan. Kita adalah orang-orang beriman yang tanpa harus melihat suatu mukjizat. Kita gak perlu melihat Tuhan Yesus sendiri. Memang ada sebagian orang yang diberi karunia penglihatan, tapi kan gak semua. Bayangkan Anda, dulu sejak kecil dididik oleh orang tua kita sekolah dan kita dibawa ke sekolah minggu, kemudian setiap minggu rajin ke gereja. Kita tanpa melihat Tuhan, kita tanpa melihat suatu tanda-tanda mukjizat, kita tetap percaya. Tapi ada satu, di mana kita semua mengalami keadaan yaitu krisis iman. Anda pernah mengalami krisis iman? Gak usah malu. Saya pernah. Anda pernah Pak? Anda pasti pernah. Karena kita makhluk berdaging, kita pasti punya krisis iman. Masalahnya bagaimana kita mengatasi krisis iman, ya? Kita mengharapkan Tuhan yang Maha Kuasa memperlihatkan kuasanya dan kita perlu konfirmasi itu. Tapi kadang-kadang konfirmasi itu gak hadir. Nah, di dalam kitab Mazmur ada suatu nyanyian krisis iman. Jadi krisis iman itu biasa dan setiap orang bisa mengalaminya. Kita akan membaca satu bagian yang panjang dari kitab Mazmur, kitab Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Ini saya bacakan semua. Enggak saya lewati karena ini penting sekali. Kita baca. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, di sini dibuka dengan suatu pernyataan Allah itu baik. Mizmor le Asaf. Jadi Mazmurnya ini yang nulis adalah Bani Asaf. Ahtov le Israel Elohim. Tuhan itu sungguh baik kepada siapa? Le Israel. Kepada Israel, levare levaf, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi ini kayak orang-orang Asaf ini ketika mengalami suatu kekalutan, ketika mengalami suatu goncangan yang membuat mereka itu krisis iman, mereka mencoba, Tuhan itu baik kok, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Nah ini memberikan suatu pelajaran bagi kita seandainya kita mengalami suatu goncangan, suatu tragedi bahkan. Kita harus tetap mengingat bahwa Allah itu baik. Nah sekarang ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir.
Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Wow. Anda pernah melakukan ini? Pernah merasakan ini? Kita tahu orang itu jahat. Dia jahat, Tuhan. Dia merancangkan suatu rancangan untukku supaya aku jatuh. Dan dia tertawa-tertawa. Dan dia tetap ada di dalam jabatannya. Dia tetap menjadi terhormat. Nah, pernah Anda merasakan seperti ini? Atau Anda merasa teman Anda ini sedang menfitnah Anda. Tetapi yang memfitnah Anda ini justru makin populer. Justru ada di dalam keadaan yang sepertinya mujur-mujur aja. Nah, di situ kita apa? Terprovokasi. Terprovokasi, kok bisa sih? Orang jahat itu kok enak hidupnya? Nah, ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka enak-enak, mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi yang jahat makin jahat dan tetap melakukan kejahatannya itu. Apakah ini memprovokasi kita untuk jadi iri kepadanya? Jadi ini si Asaf ini pusing. Kok bisa orang jahat begitu enak? Ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Dan pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Wow. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang yang berbalik kepada mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Bahkan ini sampai menghujat Allah. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dengan senang selamanya. Wow, orang fasik, orang jahat, orang tidak meninggikan Tuhan bisa mendapatkan kemujurannya berapa lama? Selama-lamanya. Wow, selamanya di sini. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi dia sudah terprovokasi untuk mengeluarkan kata-kata jahat, tetapi Asaf ini kemudian meredakannya. Nah, ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pernah gak sih kita marah sama orang sampai kita ngomong, aku tunggu kejatuhanmu sampai kapan engkau jatuh. Bahkan perasaan seperti ini itu dirasakan oleh Asaf. Dia masuk ke tempat kudus, maksudnya masuk ke bait Allah, mungkin ke gereja, dia berdoa, dia marah kepada satu orang itu atau kepada sekelompok orang. Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku, ginjalku ini, ya, menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Siapakah gerangan yang ada padaku selain di surga, selain engkau? Jadi di sini Asaf
memandang nanti. Di langit baru dan bumi yang baru, siapakah yang kita punyai? Cuman satu, yaitu siapa? Engkau, Allahku. Selain engkau, maka selain engkau tidak akan ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan lagu ini menjadi suatu laguan yang indah yang sering kita nyanyikan. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Kita berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Perhatikan, seorang pemazmur yang hidupnya itu untuk melayani Tuhan, mereka pun mengalami krisis iman. Perhatikan kita masing-masing di sini, kita pasti pernah mengalami krisis iman. Sesuatu yang terjadi unexpected. Dan kita membaca ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Dan kemudian Mazmur ini ditutup dengan pernyataan Allah itu baik. Nah cuman kalau di terjemahan bahasa Indonesianya ini kayaknya nggak kelihatan ya. Tapi saya coba baca ya. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala perbuatannya. Fa'ani kirafat Elohim litov. Dan aku suka dekat kepada Allah yang baik kepadaku. Nah ini naskah bahasa asli Ibraninya. Allah itu baik. Meskipun kita hari ini sedang mengarungi suatu medan pertempuran, di mana hati nurani kita dan kecenderungan kita untuk berbuat jahat itu sedang berperang. Karena apa? Karena kita iri. Kita semua iri, pernah. Dan ini alkitabiah dialami juga oleh Bani Asaf. Dia iri kepada kemujuran orang-orang fasik. Tetapi dia dapat mengatasinya itu. Dengan cara apa? Dia memegang tangan Tuhan. Nah, mungkin kita di kantor, mungkin di tempat kita tinggal, kita pernah dianiaya oleh sesama kita sendiri. Dan yang menganiaya kita, enak-enak aja tuh hidupnya. Rezekinya tambah banyak, mobilnya baru, karirnya naik, dia jadi kepala bagian. Wow. Padahal dia menyakiti aku, dia melakukan fitnah kepadaku. Dan kemudian kita berontak dan kita iri. Tapi ada satu bagian yang menarik untuk kita dapat mengerti. Bagaimana mungkin orang jahat itu dibiarkan jahat. Ada satu cerita yang menarik ini. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Judulnya, hukuman bagi Ahab dengan membiarkan dia merajalela dalam kejahatannya. Siapa itu Ahab? Ahab adalah suami dari Isabel. Ahab adalah salah satu raja Israel yang paling jahat yang pernah hidup di Israel. Dan apa yang terjadi pada Ahab ketika Tuhan ini orang jahat banget. Ini orang melawan aku sendiri. Nah,
Dengan cara apa Tuhan akan menghukumnya? Ini cara hukuman yang aneh. Kita baca ya. Ayat 19 kata Mika, sebab itu aku mendengarkan firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Jadi Anda kalau membayangkan sorga itu ya, jadi ternyata di sorga Tuhan tidak sendirian. Tuhan bersama malaikatnya yang juga disebut sebagai bala tentara sorga. Nah, para bala tentara sorga ini tak terhitung jumlahnya ya. Nah, mereka ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Ayat 20. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang seorang berkata begitu. Nah, kira-kira siapa ini yang ngomong ini? Kira-kira yang seorang berkata begini, yang lainnya berkata begitu. Yaitu apa? Para bala tentara surga yang bersama-sama Tuhan di kerajaan surga di atas sana. Nah, artinya di sana, di surga itu, mereka memperhatikan kehidupan kita. Mungkin hari ini ya, ada satu divisi yang khusus memperhatikan Pastor Esra. Ada khusus yang memperhatikan Pak Surya dan keluarga. Jadi mungkin ada seperti itu. Ini kan kita bicara dalam bahasa manusia. Kemudian di sini ada satu masa Tuhan sedang memperhatikan ada suatu raja jahat ini. Jahatnya jahat banget. Dan bagaimana caranya aku untuk akan menghukum dia? Yang satu memberikan nasihat begini, yang satu bicara begitu. Caranya begini Tuhan, caranya begini Tuhan. Nah, jadi ternyata apapun yang terjadi pada manusia itu ternyata bisa loh dirapatkan oleh Tuhan di dalam suatu sidang ilahi. Tuhan bersidang. Nah, ayat 21. Kemudian menarik ini ya. Kemudian tampillah suatu roh, ya, roh kecil. Anda harus tahu bahwa para malaikat adalah makhluk roh, termasuk iblis adalah makhluk roh. Nah, roh ini berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini Tuhan akan membujuknya. Lalu Tuhan si pemimpin sidang, sang pemimpin sidang itu bertanya kepadanya, dengan apa? Nah, jawab si roh tadi, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Nabinya siapa? Nabi-nabinya Ahab. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau berhasil. Wow. Siapa yang berfirman ini? Tuhan. Tuhan memberikan izin kepada roh dusta itu untuk menambah-nambahi kejahatannya Ahab. Wow. Perhatikan, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Hei roh dusta, keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Wow. Ya, jadi ketika seorang pemimpin jahat dan jahatnya itu dibiarkan oleh Tuhan sampai mentok, bahkan ditambah-tambahi dengan roh dusta. Itu bukan berarti Tuhan sedang berkenan kepadanya. Ini justru adalah jalan bagi penghukumannya. Mungkin Anda sedang gak ngerti, Tuhan ini ada pemimpin, dia korupsi, dia melakukan mobilisasi aparat yang membuat dia tetap berkuasa. Dan kemudian orang-orang enggak, itu memang kehendak Tuhan. Tapi Anda tahu, di sisi lain ya, Tuhan bisa mengizinkan roh dusta untuk menambah-nambahi kejahatan si pemimpin lalim itu. Wow. Nah, jadi maka di sini kita sedang belajar, diajari untuk belajar bersama-sama. Jangan pernah iri kepada kemujuran orang-orang fasik.
Karena di sisi lain, di dalam kemujuran orang-orang fasik itu, kemungkinan Tuhan sedang nambah-nambahi. Ya, seperti di kisah di dalam Perjanjian Lama, ya, ketika orang Bani Israel itu mau keluar dari Mesir dan Fir'aun di situ tuh mengeraskan hatinya, bahkan apa? Ditambahi oleh Tuhan untuk dikeraskan hatinya. Nah, apapun semua problema kita hari ini, yang mungkin di antara kita sedang menghadapi suatu himpitan, Tuhan aku gak kuat menghadapi orang itu. Tuhan aku gak kuat menghadapi mertuaku. Tuhan aku gak kuat menghadapi mantuku yang gak ngerti aku. Ya kan? Jangan pernah iri dengan orang yang jahat misalnya. Seandainya mereka itu jahat. Tapi tetaplah berdoa, berpegang pada tangan Tuhan. Dan Tuhan akan yang berperkara sendiri. Jangan pernah kita iri. Nah, disinilah kita dituntut suatu iman yang kita melihat sesuatu yang tak terlihat dari mata kita. Dan di situ Bani Asaf menghibur hatinya. Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi inilah cara kita menghibur hati kita. Kita memiliki Allah yang baik. Walaupun daging kita habis lenyap, tetapi ada pengharapan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Memang Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Anda harus percaya bahwa manusia walaupun sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia tidak pernah kehilangan kemuliaannya sebagai manusiawinya. Yang dimana manusiawi setiap di dalam diri kita itu diberikan suatu reserve oleh Tuhan. Apa tadi? Hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang sedang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Tuhan, ada orang jahat kepadaku, tapi Tuhan aku tahu dia tetap punya hati nurani. Ketuklah hati nurani dia. Ketuklah hati nurani bosku. Ketuklah hati nurani suamiku atau istriku yang akhir-akhir ini menjengkelkan. Supaya Tuhan dia dapat mengerti aku. Karena bagaimanapun sejahat-jahatnya manusia, dia punya hati nurani. Dan itu dituliskan dalam Mika 6 ayat 8 yang dimana manusia punya sisi baik. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi inilah satu dasar bagi kita semua, iman kita yang memberikan kita rasa aman dan memberikan suatu dasar kepercayaan sehingga kita berkata amin. Dan kita dituntut untuk selalu percaya sebelum melihat ada sisi baik dalam kehidupan manusia manapun. Mari kita bersama-sama berdiri. Sekalipun
dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah